Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Mari kita berjuang, bergotong royong untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia bangsa pemenang. Kita sekarang sedang ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Kalau kita tidak bisa menjaga itu semua, nggak bisa mengantisipasi, Indonesia akan menjadi negara yang kalah. Tinggal nama. Dan akhirnya NKRI Pak harus harga mati. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Nah, ini kondisi Indonesia dari perspektif ancaman. Tapi negara tetangga kita seperti Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, Inggris membentuk yang namanya FPDA, Five Power Defense Agreement. Mulai disetting, diskenariokan, Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera, dan NTT. Pulau Sulawesi, itu nanti ISIS. Kemudian, ini yang paling kaya raya ini. Ini punyanya Amerika, Pak. Ini bayangkan, kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Makanya Panglima TNI, Pak, paling getol sekali. Beliau menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat, Pak. Seperti sekarang ini, mudah dihasut, diprovokasi, diadu domba. Mereka akan mudah sekali membagi-bagi kekayaan bangsa kita ini. Nah, ini sudah ada desain dari luar yang jelas biar mengetahui, Pak, semua. Di Indonesia itu katanya orang Islam itu mayoritas, tetapi di Indonesia terjadi Islamofobi. Saya katakan tidak ada Islamofobi di Indonesia, tidak ada. Apa coba? Orang Islam sudah bebas bersaing di politik, di pemerintahan, intelektual, apa maksud orang Islam sudah bebas. Fobinya apa? Fobi itu kan artinya tiga. Satu, takut. Pemerintah takut terhadap orang Islam. Sebab itu dikepinggirkan, kebijakannya anti-Islam. Nggak ada nih pemerintah yang takut pada orang Islam. Malah pemerintahnya senang tuh nyatakan Islam, bawa sajadah, bawa sajadah, presiden ke masjid, presiden ke pesantren. Nggak malu, nggak takut tuh ngaku Islam. Takut atau benci? Nggak ada yang benci. Orang Islam boleh kamu bersaing semua, hai orang Islam. Itu fobi. Atau orang Islamnya malu kayak dulu zaman-zaman Orde Baru itu. Manalah, itu agak fobi juga tuh. Orang Islam dulu kan kalau mau ngaku Islam itu nggak boleh maju loh dulu. Orang NU nggak bisa maju dulu. Nggak ngaku dulu zaman Orde Baru tuh kalau orang NU. Banyak profesor nih di UGM. Baru tahu saya kalau mereka orang NU tuh sesudah reformasi. Karena zaman Orde Baru nggak berani ngaku. Ada fobi. Sekarang nggak ada fobi. Lalu ada yang nulis. Namanya Liu Kok Lau gitu, siapa gitu. Apa Anda yakin tidak ada fobi di Indonesia? Di Indonesia banyak fobi. Ditulislah contohnya. Contohnya sekarang kalau ada orang pakai cingkrang, dibilang ke Arab-Araban. Kalau orang ngaji dibilang radikal. Kalau orang pakai cadar dibilang budaya Arab. Itu kan buktinya fobi. Saudara, yang mengatakan itu bukan pemerintah. Rakyat terhadap rakyat lain. Itu bukan fobi namanya. Bukan Islamofobi. Yang mengatakan itu Abu Janda bidangka ini lalu dibilang Islamofobi. Dia yang fobi. Pemerintah kan tidak. Kalau hanya orang mengatakan, kamu kok bercadar? Itu ke Arab-Araban lalu dibilang fobi. Lalu yang bilang bukan pemerintah, bukan kebijakan negara. Dulu, zaman Daud Yusuf itu memang orang dilarang pakai jilbab seperti gini, resmi dilarang, itu fobi namanya. Sekarang enggak, orang pakai, bahkan polisi sendiri sekarang punya pakaian muslim, masa dibilang fobi? Nah, kalau hanya ada orang rakyat terhadap rakyat lain bilang begitu, di Indonesia ini banyak Hindu fobi juga. Itu orang beribadah gitu, nyembah-nyembah gini, lalu ditendang gitu, kan fobi Hindu itu, iya kan? Kalau hanya karena orang mengatakan jangan berhijab, jangan ekstrim, jangan itu, lalu dibilang fobi, bukan fobi dalam arti ilmu pemerintahan dan ilmu politik tadi. Tidak ada fobi kalau pemerintah. Sekarang orang sudah boleh bersaing. Itulah sebabnya, kalau
Kalau orang biasa tuh di kampung-kampung, kamu tuh jangan dekat-dekat gereja, dosa. Itu fobi kan? Tapi kan bukan pemerintah ngatakan. Nah rakyat, pemerintah mengaturin. Itu tuh sering datang itu Romo bangun di Kalijode. Itu kristenisasi. Itu kan fobi kan? Jadi yang bener aja. Wah, di pemerintah sekarang fobi enggak. Indonesia ini sedang kita bangun dengan, kalau bagi umat Islam ini tadi, al-Islamiyah, Islam sebagai nilai keluhuran, Islam yang terbuka, Islam yang kosmopolit, menganggap orang yang lain sama. Tapi urusan ibadah ya saya sendiri, Anda sendiri. Yang urusan keperdataan itu silakan. Kalau Anda mau ikut hukum ini boleh kan, perdata itu sejak dulu. Misalnya hukum perkawinan, itu Anda ikut Islam aja. Hukum waris, wakaf, jual beli. Bahkan saya kemarin kan protes itu, Pak, ketika Zaim Ukhrawi itu menjual pakai dinar, lalu dibilang itu radikal. Lah apanya radikal? Kita pakai dolar enggak apa-apa. Kok ditangkap? Saya bilang, kenapa? Pakai dinar itu karena biasa. Itu hukum perdata. Hukum perdata itu asasnya adalah asas kesukarelaan, asas konsensual. Kalau Anda mau itu, lakukan. Itu sah, hukum perdata. Dan kadang-kala orang Islam sendiri sosok tuh, wah kita harus Islam gini. Dia sendiri tidak konsisten. Misalnya begini ya, saudara. Itu dalam Al-Quran itu kan ada dalil tuh. Bainakum katibum bilat. Kalau kamu berhutang piutang, maka harus ada 2 saksi dan harus ada penulis yang menulis hutang piutang itu. Itu bunyi Al-Quran. Tapi apakah Anda yang ada di sini itu kalau berhutang selalu ditulis dan harus selalu ada saksinya? Enggak kan? Enggak. Saya ketemu Pak Musa Asari, Pak Musa pinjam uang dong, saya enggak punya uang. Ini selesai. Enggak ada saksinya, 2, enggak ada yang nulis. Padahal kata Al-Quran tulis. Lah kok bisa begitu? Karena itu hukum perdata, boleh. Sama dengan orang jual pakai dinar, pakai rial. Ini silahkan aja, tukar berapa nilainya gitu. Sehingga sekarang dilepas. Memang enggak ada tuh orang secara hukum gimana sih? Orang begitu mau dianggap radikal, orang pakai cingkrang kok mau dianggap radikal? Enggak, itu kan yang bilang yang di bawah. Kalau kita enggak juga, kalau pemerintah enggak. Oknum mungkin ada, tapi oknum yang lain bilang tidak. Berarti tidak ada kebijakan resmi itu. Mengatakan nuding radikal dan sebagainya. Enggak. Jadi saudara sekalian, di negara Indonesia ini sudah dibangun oleh para pendiri negara ini melalui perdebatan yang panjang. Sehingga sampai ini menjadi negara perjanjian luhur. Oleh sebab itu kalau mau imaji 1 abad Indonesia, mari kita bangun negara ini sebagai negara yang bersatu di dalam keberbedaan. Kita berbeda tapi bersatu untuk tujuan yang sama. Itulah kemudian yang disebut geopolitik. Indonesia itu adalah satu kelompok masyarakat di wilayah tertentu dengan orang-orang tertentu yang bermacam-macam tapi tujuannya sama, dikendalikan dengan kehidupan kesewargaan yang sama. Beda-beda. Sama dengan ketika Nabi Muhammad itu mendirikan negara, enggak bilang negara Islam, bangun negara Madinah, negara berkeadaban. Oleh sebab itu Piagam Madinah yang mendirikan negara Madinah itu, coba bandingkan dengan bunyi proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, bangsa bersatu. Ya penganut agamanya beda-beda, sukunya 1.300, bahasa daerahnya 760, bersatu di sini. Kami bangsa Indonesia. Piagam Madinah sama, saudara. Coba nih bunyi Piagam Madinah itu. Hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab itu bisa ketetapan, bisa keputusan, bisa tulisan, bisa instruksi, bisa proklamasi. Inilah proklamasi dari Nabi Muhammad dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisy wa Yasrib wa man tabi'ahum. Orang mukmin Islam, orang Quraisy, orang Yasrib, wa man tabi'ahum, dan pengikutnya yang berbeda-beda agama, berbeda suku itu, falahi qobihim. Dengan ini menyatakan bersatu. Ini Muhammad proklamasi ini. Sahih. Semua orang yang hafal Piagam Madinah begitu bunyinya. Artinya itu bukan karangan. Wajah hadamahum, dan akan berjuang sebagai sebuah geopolitik. Sama. Bersatu kita. Wa annahum ummatun wahidatun min dunin nas. Dan mereka ini orang-orang Madinah ini yang didirikan oleh Nabi Muhammad ini adalah sebuah umat yang satu di tengah-tengah
kelompok-kelompok manusia yang juga punya umat-umatnya sendiri, bangsa-bangsanya sendiri. Inilah geopolitik kita Indonesia. Nah, saudara-saudara kalian, mari kita menuju Indonesia ini dengan kebersatuan, cara memahami seperti itu. Tidak usah lagi bertengkar-tengkar urusan perbedaan agama, jauh ini, jauh itu. Anda punya keyakinan itu urusan privat, keperdataan, lakukan ritual-ritual. Itu kenapa orang kok pergi haji kok ngelempar itu, kenapa keliling itu ritual, itu urusan Anda. Sama dengan orang ke gereja begini-begini, itu urusan dia. Orang bawa bunga lalu nyembah beribadah di depan patung, ya urusan dia, privat. Tapi kita bersatu di dalam sebuah Indonesia sebagai satu realitas geopolitik sendiri di negeri ini dengan berbagai filosofinya. Islamophobia ini dipilih sebagai cara satu untuk membuat pendukung jadi militan, dan mereka takut banget sama Islam politik, Islam Taliban. Dan yang kedua, dijadikan alat mobilisasi untuk ngumpulin uang, terutama dari kawan-kawan minoritas yang takut dengan Islam Taliban. Mereka itulah yang menyumbang kepada aktor-aktor Islamophobia. Yang ketiga, ini penting, nggak banyak yang paham, dengan terus menggedekan Islamophobia, luar negeri akan melihat bahwa yang lawan Jokowi adalah Islam Taliban, Islam ISIS. Pasti luar negeri akan lebih senang mempertahankan Jokowi. Kita ini kan sudah menetapkan ideologi kita Pancasila. Jadi kita nggak boleh musuhin agama apapun. Itu prinsipnya. Tapi ini malah digedein terus Islamophobia untuk tujuan politik. Satu, buat bikin pendukung militan. Yang kedua, buat alat mobilisasi uang dari kelompok minoritas untuk membiayai operasi Islamophobia ini. Yang ketiga, untuk image di luar negeri. Kan politik, ya, Pak. Gitu. Hanya yang satu masuk, satu tidak. Nanti kalau gantian masuk, gantian ini protes, kan gitu aja. Ini soal gantian aja, kadang di luar, kadang di dalam. Siapa bilang pemerintah Islamophobia? Oh, sekarang di istana itu gairah keislaman semakin terasa. Terjadi ketika kebijakan-kebijakan Pak Harto, khususnya rejim Orde Baru, itu dianggap tidak berpihak kepada komunitas mayoritas Muslim. Terutama dimulai ketika misalnya Pak Daud Yusuf menjadi Menteri Pendidikan ya, 7883 itu kan. Gimana beliau membuat kebijakan, ini yang soal jilbab, dia melarang pengenaan jilbab di sekolah-sekolah umum gitu kan. Dan beliau dianggap sangat anti-Islam, karena beliau juga nggak pernah mau mengucapkan Assalamualaikum di forum-forum publik. Belakangan kita sadar betul bahwa Daud Yusuf bukan anti-Islam, beliau sangat Islam, sangat Islam. Cuma mungkin pengaruh pendidikan beliau di Sorbonne Prancis, pengalaman beliau, dan sebetulnya dia ingin supaya Islam itu jangan dipolitisasi gitu. Dia justru menggabungkan nasionalisme dengan Islamnya itu gitu. Dia sadar betul sebagai pejabat publik, dia harus melayani banyak pihak yang sangat plural di Indonesia. Kalau dia hanya ngomong Assalamualaikum, dia merasa, loh, pejabat-pejabat di lingkungan gue, staf-staf gue banyak yang non-muslim loh, nggak fair banget dong gue kalau mengucapkan itu. Iya, memang sebetulnya Ade Armando itu dulu sangat halus lah, nggak yang ini kan sebetulnya kemunculan Ade Armando, Denny Siregar dan kawan-kawan itu kan reaksi dari kelompok-kelompok yang istilahnya apa, Islam garis keras atau portal piungan gitu kan. Lo udah jelas Jokowi itu Islam kok, dibilang anti-Islam, dipertanyakan keislamannya. Nah, orang-orang yang kayak gini muncul kan. Belum lagi dari kelompok yang belakangan jadi 212 gitu kan. Sebetulnya aksi reaksi ini yang muncul. Jadi nggak bisa. Ketika Pak Harto naik haji, itu kan disebutnya juga ada yang menafsirkan ini haji politik gitu kan. Ketika dukungan TNI sudah mulai menipis atau berkurang gitu kan. Pengaturan soal jilbab yang tahun 78 zaman era Daud Yusuf dilarang, dan sekolah-sekolah negeri kan dulu kepala sekolah-sekolah kalau ada murid yang pakai jilbab itu didiskriminasi betul. Dianjurkan untuk pindah sekolah. Lu masuk pesantren aja kalau mau jilbaban gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat sekarang tren nggak cuma di sekolah tapi kehidupan masyarakat, bahkan anak-anak balita sudah dipakai jilbab, itu sebetulnya hasil perjuangan yang sangat panjang. Bahkan dulu kan sempat anaknya Pak A.M. Saifuddin kalau nggak salah itu ya, itu sempat memperjuangkan sampai ke pengadilan lah untuk memperjuangkan hak dia menggunakan jilbab. Demo mahasiswa juga gede-gedean tuh didiriin di UGM, di kampus-kampus negeri semacam itu. Tapi sekarang kan jilbab jadi tren. Gue mau cerita keluarga gue aja ya,
sekarang jadi aneh kalau nggak pakai jilbab. Padahal gue tahu dari kecil ketika lihat orang jilbab tuh nyinyir. Emang nggak gerah ya pakai jilbab? Itu kan budaya Arab gitu kan. Tapi sekarang anak-anaknya yang baru umur 2 tahun tuh udah dijilbabin gitu. Beberapa poin. Yang pertama, Islamofobia itu Prof. Mahfud hanya mengambil salah satunya, fear of atau hatred of. Mungkin bukunya Todd Green lah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga buku Nathan Lin yang mengatakan Islamofobia itu ada industrinya loh. Jadi, nah ini mungkin agak dekat ke yang disampaikan oleh Gus Romli, bahwa itu ada industrinya yang menyampaikan hal itu berkali-kali untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah mungkin buku yang ketiga barangkali yang sedang terjadi pada saat ini, di mana dunia khususnya sesudah tahun 2001, sesudah 9/11 itu, Muslims are coming gitu. Jadi pertambahan jumlah pemeluk agama Islam, saudara-saudara kita Muslim ini di banyak negara membuat Islamofobia itu. Nah yang menakutkan adalah itu di tengah negara yang paling banyak penduduk Muslimnya, terbesar di dunia, muncul Islamofobia, kan itu pertanyaannya. Nah tadi Bang Gus Romli menyatakan lebih pada industrinya. Kalau saya sekali lagi saya mengatakan tentu sangat banyak kebaikan yang dipunyai oleh Prof. Mahfud. Tadi kita bahas Caimin, kemudian juga Bang Ade Armando. Tapi poin-poin yang disampaikan di sini yang pertama adalah kalau dikaitkan dengan Bang Ade Armando, kekerasan bukan sahabat demokrasi. Kekerasan bukan sahabat demokrasi. Itu pasti ya kita. Tapi yang kedua, kadang-kadang kita tertolong menggunakan bahasa yang keras tapi tidak kasar. Itu bahasa yang keras, Yang ketiga yang saya mau katakan adalah barangkali Prof. Mahfud ya sebagai sebuah bahan diskusi itu adalah di tengah-tengahnya ada katalisator. Dia tidak bisa menjadi Islamofobia begitu saja. Rasa saya kita bersama-sama harus secara tenang meneliti tentang pasti 2 hal dalam pendekatan sosial dan komunikasi politik, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Ketika kedua isu ini bermain, di situ baru kita lihat apakah ini industri murni untuk strategi pemenangan pemilu. Jika ada orang yang serta-merta punya saham di mana-mana. Gitu. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.